Baik, kita kembali ke diskusi kita di segmen yang ketiga. Kita sudah mendengar tadi banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi, tapi ternyata tantangan-tantangan itu tidak menyurutkan semangat dari perempuan-perempuan hebat nih, dari wanita pekerja sosial dari P3W. Dan sekarang kita ingin dengar, adakah bagaimana sebenarnya kerja-kerja ini ke depannya, harapan-harapan yang baik buat P3W sendiri maupun buat orang Papua di tanah Papua. Bisa dimulai dari Bu Hermin? Ya, terima kasih. Baik, sebelum saya menyampaikan harapan-harapan kami atau harapan-harapan dari lembaga di mana kami bekerja, saya mungkin akan sedikit melihat bagaimana tantangan kita sebenarnya tantangan dari wilayah Papua yang sangat luas. Artinya dengan tantangan ini juga gereja memikirkan bahwa penting ada P3W membuka beberapa pusat, salah satunya Ibu Maria di wilayah Kepala Burung, Sorong Selatan, itu P3W yang ada di wilayah Kepala Burung Sorong Selatan. Dan kita juga hadirkan P3W di wilayah pegunungan, tepatnya di Kurima, dan juga itu pada tahun 1999 atau tahun 99, lalu kita hadirkan satu di Wamena Kota itu tahun 2013. Di tempat-tempat ini, misalnya di Polimo, Kurima itu kita bilang P3W Tuangken. Tuangken itu sebuah bunga atau bunga yang kalau kita bilang dia berkembang warna ungu, lalu ketika dia sudah tua dia akan seperti kapas dan dia akan diterbangkan angin. Lalu dia jatuh di mana dia akan bertumbuh. Itu kita punya filosofi bahwa pekerjaan ini kecil, tapi ketika kita mendidik beberapa perempuan, mereka akan bagaikan bunga yang juga pergi ke beberapa tempat dan dia membagi kepada perempuan lain. Itu filosofi dari bunga itu. Artinya harapan bagian ini kita kerjakan pekerjaan kita terus dengan beberapa program yang kita pikir program yang harus kita buat terus. Itu salah satunya ada 2 program, gizi dan literasi. Kenapa gizi? Artinya kita punya Papua ini menyediakan semua kita mau bilang sumber makanan lokal itu luar biasa, sangat kaya, kita kaya. Tapi dalam proses menyiapkan kadang-kadang kita tidak menyiapkan itu secara komplit. Artinya mengandung semua gizi itu, nilai gizinya itu. Itu sebabnya mungkin karena belum diketahui saja. Itu sebabnya dari dulu P3W sejak ada tahun 62 program gizi sudah dilakukan. Dan dalam perkembangan perjalanan P3W sendiri, artinya kami lebih banyak fokus pada, sekarang kami fokus pada beberapa titik. Bagian ini kenapa kami fokus, kami mau membuat bahwa menyampaikan informasi tapi dengan strategi bahwa kita menyiapkan kader-kader lokal. Kader lokal ini mereka akan terus memberi informasi kepada masyarakat sampai masyarakat betul paham bahwa gizi itu sangat penting. Dulu kami hanya bicara dengan perempuan atau mama-mama saja. Hari ini kami bicara juga libatkan laki-laki dan orang muda. Karena bicara gizi bukan bicara perempuan urusan, ini bicara satu kehidupan. Di mana orang makan makanan gizi ada hubungan dengan kesehatan tubuh. Terutama anak, artinya ini kita menyiapkan satu generasi Papua, generasi emas. Yang besok kalau dia jadi belajar, dia cepat tanggap, besok mungkin dia jadi orang penting di Republik ini. Artinya itu bagian yang kita, kenapa rasa itu penting, sehingga strateginya kita libatkan laki-laki. Lalu kita menyiapkan kader, kita juga harus kerja kolaborasi. Karena sebenarnya edukasi seperti ini dilakukan oleh petugas-petugas kesehatan kita di puskesmas. Tapi faktanya bahwa bagian ini terabaikan. Tidak ada anak-anak harus mendapat vaksin, mendapat imunisasi. Itu bagian yang terabaikan selama ini Banyak yang terabaikan ya. Karena akses itu jauh.
Misalnya vitamin A, vitamin B itu kan Polio. bisa dapat dari buah-buahan atau makanan, tapi ada bagian yang harus anak-anak dapat vaksin. Itu tidak dilakukan. Makanya kita dorong proses ini, kita juga pergi bicara dengan dinas kesehatan, lalu melapor dengan kepala puskesmas bahwa P3GW tidak mengambil alih, tapi kita edukasi kader-kader lokal sehingga mereka punya tugas untuk memberi informasi. Dan kita punya titik-titik itu ada di daerah Yahukimo, di daerah Nisikni, lalu di Mamberamo, itu Kabupaten Mamberamo Raya, lalu di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, dan sekarang di Waropen Atas. Waropen Atas ini secara gereja memang itu satu klasis Waropen Atas, tapi secara pembagian administratif dari pemerintahan dia masuk di Mamberamo Raya. Dan kita pernah sama-sama kerja kolaborasi dari petugas kesehatan, dinas kesehatan turun di saat P3GW melakukan program, dan saya pikir kerja kolaborasi itu penting. Ini bagiannya kita, ini bagian pemerintah, kita harus dorong bersama. Dan gereja punya tugas untuk terus mendorong jemaat atau masyarakat supaya lihat itu penting. Jadi kita punya rencana kalau dalam perencanaan lembaga, ketika daerah ini sudah mandiri, artinya kita harus pindah lagi, bergeser ke titik yang lain. Titik yang lain. Jadi yang penting kita bagaimana membuat kemandirian masyarakat bahwa bukan gizi karena P3GW bukan kepentingan gizi, karena ini penting bahwa untuk orang Papua atau kehidupan kita sebagai kita perlu punya asupan gizi. Orang tua tuh perlu harus tahu begitu. Iya. Apalagi orang tua ini yang maksud kita adalah yang jauh dari akses informasi, ya. Jadi dan tadi konsep soal kenapa kita perlu ada apa tadi istilahnya kader lokal. Kader Jadi lokal. mungkin buat informasi buat kita semua di Papua ini kan setiap daerahnya tuh punya bahasa yang berbeda-beda, punya kebudayaan dan penerimaan dari satu suku ke suku lain itu juga sangat berbeda. Nah, kenapa penting ada kader lokal? Karena harapannya mungkin lewat orang lokal sendiri berbicara kepada sesamanya itu mungkin lebih bisa diterima dan semuanya jadi berjalan baik ya, seperti harapan-harapan kita. Jadi ya tadi konsep soal kader memang mungkin untuk orang luar ya itu kita perlu kader lokal karena soal itu tadi orang Papua ini sangat beragam dengan suku, budaya dan bahasa. Jadi memang kita sangat butuh itu. Semoga itu akan terus berjalan lancar. Dan mungkin hal yang saya mau tambahkan lagi, kita juga ketika memberi sosialisasi awal, kita libatkan kepala kampung, semua pihak-pihak terkait. Jadi luar biasa bahwa di salah satu kampung di Teminabuan, sekretaris bahkan kepala kampungnya sudah mulai alokasikan dana untuk tenaga-tenaga, dana desa untuk tenaga kader. Itu artinya bahwa mereka rasa ini penting. Dan waktu kita juga temukan bahwa ada kader yang tidak bisa membaca, ya mau tidak mau P3GW harus bikin pendampingan untuk program literasi, untuk mendampingi sehingga dia bisa membaca, karena kader literasi, kader Posyandu dia juga harus menulis ketika timbang anak ini di bulan ini di KMS dia akan menulis timbangan naik atau turun. Artinya itu dia paling tidak dia bisa menulis dan membaca sebelumnya ke sekarang jadi untuk bisa tahu kondisi anak. Lalu saya pikir itu bagian yang kita pendekatan yang hari ini kita pakai sehingga kita juga bisa ada target bahwa kemandirian masyarakat itu penting, dan masyarakat dan pengetahuan yang dasar. Ketika dia tahu, dia akan lihat ini penting dan terus dilakukan. P3GW ada atau tidak di situ, mereka tetap lakukan. Lalu hal berikut tentang tadi saya bilang literasi. Dalam perjalanan pelayanan kita banyak kita temukan bahwa banyak orang atau perempuan yang belum bisa membaca di wilayah-wilayah yang sulit. Itu sebabnya program literasi juga kita bikin satu program yang harus kita lakukan di wilayah-wilayah yang membutuhkan. Misalnya di wilayah pegunungan, kemarin kita baru launching satu buku itu Di Balik Gunung Ada Harapan. Itu cerita-cerita sukses yang
kembali kita ceritakan dalam buku dari peserta literasi atau kita bilang warga belajar, mereka ceritakan kembali bagaimana mereka berjuang sampai bisa membaca dan hari ini mereka lakukan apa. Di antaranya ada ibu yang tadinya tidak bisa membaca, ketika bisa membaca dia berani untuk memimpin di jemaatnya, jadi majelis. Dan ada juga yang dia mau bersekolah atau melanjutkan pendidikan. Ada banyak anak-anak kecil yang anak-anak SD juga yang kita dampingi karena tidak bisa membaca, guru-guru tidak mau terima. Hampir 2 tahun, hampir tahun lalu tuh tercatat sekitar banyak anak, hampir 40-an lebih kita dampingi. Bahkan yang sudah tahu baca itu guru-guru ambil langsung bilang masuk SD, ujian SD. Kita P3GW jadi tidak belajar dulu di kelas 1, tidak ada tahapan 2, dasar. sampai. Itu sebabnya kita bilang oke, P3GW harus kasih ekstra pelajaran, dampingan untuk matematika, berhitung, membaca, tapi yang ekstra. Ini sebenarnya bukan tugas kita, tapi ada wilayah yang memang mau tidak mau P3GW harus tampil seperti itu. Stafnya harus jadi guru-guru yang itu bilang. Karena situasi di daerah itu tidak ada guru-guru atau tidak ada sekolah atau bagaimana? Sekolah ada, gurunya yang tidak ada. Itu fakta hari ini. Tidak jauh dari Wamena Kota atau dari tempat lain, contohnya di Kurima, artinya ini dekat. Tapi sekolah ada, gurunya yang tidak ada. Atau gurunya ada tapi kadang mungkin tidak ada dukungan, support dari paling tidak mereka ini kan guru tidak berjalan sendiri, pasti ada di atas mereka. Jadi dukungan ini penting, bikin orang juga termotivasi, semangat untuk mengajar. Jadi di tempatnya P3GW itu kita harus bikin ekstra ini. Itu makanya saya bilang kita selalu pakai pendekatan holistik dalam pelayanan. Apalagi gereja, kadang-kadang kita bukan dokter juga, suster juga kadang datang minta obat. Artinya bagian ini juga perlu serba siap. Iya, serba siap. Tapi kita juga tapi memang biasanya menyiapkan obat. Namanya menyiapkan obat kita juga memang harus hati-hati. Artinya ini kan menyangkut kesehatan, tapi untuk kasih vitamin kan itu bagian-bagiannya biasa toh. Tapi kalau namanya sudah sakit ini kita selalu ada pendampingan, anjurkan atau kita ada pendampingan untuk dilanjutkan ke pihak-pihak ke rumah sakit, paling tidak puskesmas. Tapi itu yang saya bilang bahwa situasi ini membuat saya mau bilang kita harus beradaptasi. Itu di wilayah-wilayah yang sulit, tapi juga saya pikir ketika perempuan dia bisa membaca atau bisa tahu beberapa pengetahuan, dia akan berdiri untuk dirinya. Misalnya tadi ada cerita satu bahwa ketika perempuan bisa membaca, dia mencalonkan diri jadi kepala kampung. Saya pikir dia dapat atau tidak itu satu poin bahwa dia soal berani. Yang lain. Iya, dia berani bahwa dia punya hak sama dengan laki-laki. Poinnya dia berani. Setelah bisa membaca, iya. Jadi saya pikir strategi kita hari ini kita harus libatkan banyak orang. Ketika bicara perempuan, kadang orang itu perempuan punya urusan. Jangan. Perempuan itu salah sama, ya. Saya mau bilang kita mendidik satu perempuan sama saja kita mempersiapkan satu generasi. Amin. Dan tantangan mungkin untuk kita hari ini untuk tadi saya lebih banyak bicara di perempuan yang aksesnya jauh ya dari semua akses yang karena tempatnya jauh dari tempat yang sulit, jauh dari semua akses. Tapi saya mau bilang hari ini tantangan untuk kita sebagai tenaga atau pekerja di P3GW bahwa ada banyak perempuan muda hari ini di kota-kota besar seperti Jayapura atau beberapa kota, tapi juga dengan teknologi yang begitu cepat, artinya ada tantangan baru terutama untuk kita dalam juga harus pikir bagaimana strategi untuk menyiapkan kita punya anak-anak Papua hari ini, terutama kalau kita punya kelompok sasaran lebih banyak dengan perempuan, artinya generasi ke depan ini bagaimana mereka juga disiapkan, ya mau tidak mau mereka juga akan jadi orang tua. Itu artinya kita juga harus kemas materi-materi ajar untuk perempuan itu untuk mempersiapkan mereka menghadapi era yang hari ini bilang era digitalisasi, iptek
teknologi yang begitu cepat, bagaimana anak tiap hari dengan HP, bagaimana kita mengedukasi ibu-ibu muda ini untuk dampingi anak. Minta maaf, kita hari ini yang sibuk saja sulit sekali bagaimana mengatasi anak kita pegang HP. Saya pikir ini tantangan kita, karena di HP ada nilai positifnya dan nilai negatifnya. Dan itu bagian yang harus kita mau tidak mau akan hadapi. Jadi saya pikir kita juga harus kemas materi-materi ajar kita mengikuti perubahan yang ada ini. Sehingga kita menguatkan perempuan dalam semua aspek. Dan perempuan itu akan menolong dirinya untuk bagaimana dia juga akan mendidik anaknya dan memberi pilihan, bagaimana dia buat pilihan-pilihan dengan anaknya, sehingga kita betul membawa anak-anak ke generasi yang siap untuk jadi generasi yang pendidikannya baik, karakternya baik, dan ke depan kita juga akan menghasilkan pemimpin Papua yang punya karakter baik. Dan saya pikir ini bagian yang mau tidak mau harus kita lalui. Mungkin pesan saya dari pengalaman 60 tahun, banyak kita belajar dari senior kita bahwa mereka melewati tahun dari berapa tahun ya. Kalau kita bilang 60-an, 70-an, 80-an, masuk ke 90-an, 2000. Sekarang 2022. Berarti mereka sudah betul ditempa dengan perubahan dan beradaptasi, mengadaptasi diri dengan perubahan. Jadi untuk kita yang hari ini, terutama kita yang bekerja untuk masyarakat, untuk orang banyak, terutama untuk perempuan dan anak, mari kita juga jadi perempuan yang tangguh, artinya jangan kita cepat patah semangat. Lalu tidak mudah menyerah, tapi mari kita bisa mengadaptasi diri. Ya, harapan saya P3GW sendiri secara kelembagaan terus ada program-program untuk meningkatkan kapasitas stafnya, tapi juga lewat itu kita melayani, kita punya kelompok perempuan dengan juga banyak hal yang berubah, kita bisa beradaptasi. Tapi juga kita terus menguatkan lembaga kita secara internal, sehingga kita akan terus melakukan tugas ini. Karena saya pikir bagian yang terus diingatkan oleh kita punya pendahulu atau kita punya Bapak Gereja, kayak kalau saya mau bilang Bapak Romainum bilang bahwa celakalah suatu bangsa jika kaum laki-laki maju, atau yang mana kaum laki-lakinya maju sementara kaum perempuannya tidak. Artinya ini bagian yang terus pesan yang kita P3GW bilang visi awal atau moto sudah jadi moto, dan ini terus ada dalam kita punya diri atau semua pelayanan. Saya mau bilang sudah masuk dalam semua pelayanan P3GW, tetapi kita harus lihat bahwa ada strategi-strategi baru yang harus kita ini. Karena ketika kita hanya mendidik perempuan, artinya tidak seimbang, harus laki-laki. Jadi dua-dua informasi harus balance, sehingga apa yang kita mau bilang gap antara perempuan laki-laki itu tidak besar, tapi semakin kecil. Kita mau bilang perbedaan tidak mungkin kita mau hilangkan, tapi paling tidak gap itu tidak terlalu besar, sehingga kita sama-sama berkontribusi, baik perempuan maupun laki-laki. Iya. Baik, terima kasih untuk Ibu Hermin. Kalau Ibu Maria, adakah harapan-harapannya ke depan? Harapan. Atau mungkin ada closing statement yang mau disampaikan? Karena sekarang kita sudah di segmen ketiga dan masuk ke penghujung acara. Ya, harapan kami P3GW untuk mendidik, membimbing, dan mendampingi perempuan Papua yang ada di Kepala Burung menjadi perempuan yang hebat dan mandiri. Itu harapan kami P3GW untuk menolong perempuan-perempuan, terutama adik-adik atau anak-anak yang bersekolah dan tinggal di asrama. Amin. Terima kasih sekali buat Ibu Maria, buat Ibu Hermin sudah hadir di sini dan berbagi cerita, pengalaman,
yang luar biasa, yang sebenarnya dari cerita-cerita itu juga memberikan kita pelajaran-pelajaran yang penting. Dan satu kata kunci saja kalau dari saya dari diskusi ini, perempuan itu kuat, tidak boleh patah semangat, jangan gampang menyerah, dan kita harus terus saling berkolaborasi, saling mendukung satu dengan yang lain, tidak hanya antara perempuan tetapi laki-laki juga, karena hidup di dunia ini kan perempuan dan laki-laki, mungkin begitu ya. Iya. Baik, sekian diskusi kita hari ini, pemirsa. Kita akan bertemu lagi dalam episode-episode selanjutnya. Selamat siang.